Heho Pop gengs, akhir-akhir ini kamu pasti udah enek nih dengan pemberitaan seputaran dukun palsu, ya kan? Sejak kasus ini viral hingga sekarang ya, kredibilitas dukun itu udah sangat jatuh dan bahkan bisa dibilang gak dipercayain lagi sama warga. Berangsur-angsur masyarakat itu mulai percaya dengan hal-hal saintifik dan berbau teknologi. Tapi jangan salah ya, karena ada juga kok yang namanya teknologi palsu. Di Indonesia sendiri, hal ini udah sering ditemukan dan ikut menghebohkan pemberitaan di mana-mana. Contohnya datang dari dunia pertanian yang menjadi salah satu sektor paling menguntungkan di Indonesia. Pada tahun 2006 kemarin, keluarlah sebuah produk yang bernama Water Stimulating Feed. Produk ini berasal dari seorang alumni IPB dengan nama Umar Hasan Saputra. Dari klaimnya, Water Stimulating Feed atau WSF ini ditemukan setelah penelitian yang dia jalani selama 11 tahun untuk menemukan nutrisi esensial yang diperlukan oleh tanaman. Nah, karena nutrisi esensial ini nih katanya tanaman bisa subur dengan sedikit air dan juga pupuk. Tentu, hal ini sangat membahagiakan karena bisa menjadi solusi untuk tempat yang kering dan harga pupuk yang melonjak tinggi. Namun sayangnya, hal ini tuh cuman kata-kata manis doang. Di tahun yang sama, Departemen Pertanian Nasional menyatakan kalau WSF adalah barang ilegal. Hal ini disebabkan sebuah penelitian Departemen Pertanian yang menyatakan kalau penggunaan WSF ini bisa berakibat buruk pada tanah yang ditaburi, mulai dari ngurangin unsur hara dan mengakibatkan degradasi kesuburan tanah. Jadi, hal ini tuh pukulan telak ya untuk beberapa petani yang udah terlanjur menggunakan WSF sebagai bahan utama pengganti pupuk. Semoga kedepannya gak ada lagi tuh yang lakuin hal yang sama pada para petani. Masih dari dunia pertanian, sekarang kita pindah ke produk yang bernama padi Supertoy yang viral pada tahun 2008 kemarin. Di masa kepemimpinan Pak SBY tersebut diklaim menjadi varietas padi yang paling produktif. Bayangin aja, hasilnya bisa mencapai 15 ton per hektar. Padahal ya biasanya padi itu hanya menghasilkan 3-4 dalam 1 hektar. Jadi perbandingannya sampai 5 kali lebih besar. Namun apakah itu benar? Hal ini ternyata busuk parah. Padi Supertoy ini malah letoy dan membuat petani jadi kapok. Ya gimana enggak, padi yang dihasilkan banyak yang kecil dan kosong mengakibatkan hasil panen itu malah jauh berkurang, bukannya berkali-kali lipat. Hal ini sih asli menampar Pak SBY karena proyek padi Supertoy ini dihandle langsung oleh staf khusus presiden miliknya, yaitu Heru Lelono. Selain dari teknologi pertanian, ternyata sektor teknologi energi terbarukan juga mencoreng muka Presiden Republik Indonesia saat itu, Pak SBY. Di masa kepemimpinannya nih, ada pria super percaya diri bernama Djoko Suprapto yang mengklaim bisa mengubah air jadi bahan bakar lewat produknya yaitu Blue Energy. Saking heboh dan percayanya, Pak SBY bahkan pernah membawa isu ini menuju ke konferensi PBB loh sebagai penemuan revolusioner di Indonesia. Waduh! Sayangnya, hal buruk malah terjadi. Setelah konferensi ini, sosok dari Djoko Suprapto makin disorot publik, utamanya para akademisi. Akhirnya, banyak yang melakukan pembuktian tentang Blue Energy. Hasil dari pembuktian ini ya tentu Blue Energy cuma produk hoax. Akhirnya semua proyek besar Djoko harus berhenti bahkan harus berakhir di penjara. Bagaimana tidak? Kasusnya ini membuat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendapat kerugian hingga 1,3 miliar rupiah. Kerugian ini akibat proyek gagal Djoko setelah membujuk sang rektor. Si Pak Djoko ini ngeri juga ya, bisa ngebujuk rektor sama presiden cuman modal hoax doang. Sekarang kita pindah lagi ke kasus dari Iron Man Indonesia. Kalau kamu masih ingat, pada 2016 kemarin sosok Wayan Sumardana alias Tawan menjadi viral di seluruh penjuru negeri ini. Hal ini disebabkan karena gelar Iron Man Indonesia yang diberikan pada dia. Julukan ini diberikan pada dirinya karena sebuah lengan robot miliknya yang menopang tangan kirinya yang lumpuh. Tawan mengklaim kalau lengan kirinya ini dikendalikan menggunakan pikiran seperti Iron Man. Nah, setelah mendapat perhatian berlebih, Tawan kemudian didatangi oleh berbagai macam pihak.
Mulai dari yang kagum sampai yang pengen ngebuktiin bahwa Iron Man Indonesia adalah hoax. Nah, kabar hoax yang tersebar ini kemudian dibenarkan oleh seorang sarjana elektro dari Universitas Hasanuddin. Dari keterangannya, banyak hal yang gak mungkin bisa menopang teknologi tersebut. Mulai dari kabel USB hingga perangkat mouse yang sebenarnya tidak memiliki fungsi berarti. Apalagi, Iron Man Indonesia ini kan gak bisa menjelaskan dengan jelas fungsi tiap kabel yang dia pasang. Kecurigaan ini tambah parah nih ketika Iron Man Indonesia menyatakan dirinya udah sembuh dari kelumpuhan. Padahal sebelumnya mengaku kalau nggak bisa sembuh-sembuh. Selanjutnya ada teknologi yang katanya energi gratis nih. Kita pindah ke tahun 2018 kemarin saat bocah berumur 15 tahun asal Aceh bernama Naufal Razik menghebohkan Indonesia. Bagaimana tidak, bocah SMP tersebut diklaim menemukan teknologi untuk mengeluarkan tenaga listrik dari pohon kedondong. Hal ini pun dilirik oleh Menteri SDM dan juga BUMN raksasa seperti Pertamina. Bahkan keduanya berkolaborasi mendampingi si bocah untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan biaya pemerintah. Nah, singkat cerita, pendampingan ini kemudian diuji coba di Desa Tampur Paloh, Aceh yang masih belum tersentuh oleh listrik. Awalnya sih masyarakat di sana bahagia karena melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau lampu yang dinyalakan berfungsi dengan benar. Sayangnya, hal tersebut hanya PHP karena listrik cuma bertahan 2 jam. Bahkan parahnya lagi, seorang warga bernama Hasbi mendapati kalau kabel yang disambung ini mendapatkan energi listrik bukan dari pohon kedondong, melainkan dari batu baterai. Wah. Parah juga sih tipu-tipunya. Padahal yang handle langsung dari anak perusahaannya Pertamina, yaitu Pertamina EP. Berikutnya ada Nikuba yang cocok dengan isu BBM yang tengah naik ini. Pada bulan Mei 2022 kemarin, sebuah alat bernama Nikuba menjadi viral dari seorang warga Cirebon dengan klaim bisa mengubah air menjadi sebuah bahan bakar kendaraan bermotor. Wow! Hal ini tentu menjadi ajaib karena air bisa didapatkan secara gratis, woi. Kalau ini benar, Pertamina bisa tutup. Tapi soal benar atau enggak masih jadi perdebatan. Profesor Robert Manurung, seorang ahli dari ITB, langsung menanggapi hal ini sebagai hoax. Menurutnya, air tidak mungkin menggantikan bensin karena reaksi yang dimunculkan jauh berbeda. Dari keterangan lebih lanjut, air dalam Nikuba dinyatakan bukan sebagai hal utama, melainkan cuma media dan ditambahkan sebuah zat lain yang kemudian bisa menghasilkan energi. Itu pun ya, output energinya harus cukup besar untuk menghantarkan listrik. Nah, tanggapan dari ahli ITB ini kemudian ditanggapi balik oleh CEO Nikuba. Sayangnya, tanggapan yang dilakukan bukan memberikan penjelasan saintifik, melainkan aksi saling sindir. Kalau si ahli nggak buat apa-apa lah. Semoga saja kedepannya gak ada lagi tuh teknologi palsu yang bisa membodohi masyarakat ya. Utamanya sih pemerintah yang terbukti sering banget ngedukung teknologi hoax meskipun sedang didebat oleh para ahli. Oke, segitu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.